Assalamualaikum para Evan Villa, jumpa lagi di channel Farhan Farluk. Kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang sangat menggembirakan dan membanggakan buat kita. Setelah kemarin terjadi viral peristiwa sholat tarawih berjamaah di pusat kota, ya, di Times Square, pusat kota New York. Kali ini terjadi hal yang serupa yang ada di pusat kota Liverpool. Ini sangat membahagiakan kita para Evan Villa dan akan terbukti bahwa Islam akan mendominasi atau menjadi mayoritas di Inggris. Mari kita saksikan. Inggris merupakan salah satu negara di benua Eropa yang mempunyai penduduk muslim mencapai 3 juta lebih pada tahun 2019 lalu. Kini setiap daerah yang ada di ibu kota Inggris, yakni London, beberapa wilayahnya sudah dikuasai umat muslim hampir 50%. Pernyataan tersebut berdasarkan analisa Office for National Statistics atau ONS yang disadur BBC pada Kamis 20 Januari 2022. Menurut ONS juga, Muslim sangat tumbuh cepat di Inggris, sedangkan umat Kristen semakin menurun. Terdapat beberapa gereja yang kehilangan 2 juta pengikut umat Kristennya, menurut data dari ONS tersebut. Secara global di seluruh Eropa, kini Islam menjadi agama dengan jumlah penganut terbanyak kedua di Eropa setelah Kristen. Jumlahnya mencapai 45 juta orang. Ada 3 negara di Eropa dengan penduduk mayoritas Muslim, yaitu di Kosovo sebanyak 90% Muslim, Republik Albania sebanyak 80% Muslim, dan Bosnia Herzegovina sebanyak 55%. Sementara di Eropa Barat, Prancis menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar. Jumlah Muslim di negeri itu mendekati 5 juta jiwa, disusul oleh Jerman yang memiliki warga Muslim sebanyak 4 juta jiwa. Sebagian besar dari mereka berasal dari Turki. Populasi Muslim di Inggris juga tergolong besar, yakni sekitar 3 juta dan telah memiliki pengaruh dalam sektor politik, ekonomi, budaya, dan media. Seperti kita ketahui Evan Villa, wali kota London adalah seorang muslimah yang kemarin baru terpilih untuk memimpin kota London. Baru-baru ini terjadi peristiwa yang sangat menggembirakan dan mengharukan umat muslim, yaitu peristiwa sholat tarawih berjamaah di jalanan kota Liverpool yang diikuti oleh ribuan jemaah. Mari kita saksikan videonya. Setelah minggu lalu ribuan umat muslim di kota New York, Amerika Serikat mengguncang dunia dengan menggelar sholat tarawih di jalanan kawasan bersejarah Times Square, kali ini giliran ribuan muslimin di Inggris menggelar ibadah sholat tarawih berjamaah di Liverpool Pier, jantung kota Liverpool. Hadirnya ribuan jamaah menyajikan fenomena yang membuat umat muslim Indonesia merinding dan haru, termasuk para selebritis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Sungguh menyaksikan ini para Evan Villa membuat saya merinding dan membuat saya terharu. Mari para Evan Villa kita saksikan lagi videonya berikut ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Sungguh menyaksikan video itu membuat kita bangga, bahagia, dan terharu betapa Islam yang selama ini dianiaya, selalu teraniaya, selalu difitnah dan dizolimi, difitnah terorisme, anti toleransi, mendapat tempat di negeri yang katanya adalah berawal dari peradaban. Islam mendapatkan tempat di mana para kaum-kaum yang berpikir menemukan sebuah kebenaran. Secara khusus, Islam sendiri sudah membangun peradaban yang terkenal di Spanyol. Hingga pada abad ke-12, Robert Caton, seorang sarjana Inggris, menerjemahkan Quran ke bahasa Latin dan diikuti dengan pembuatan kamus Arab Inggris oleh E.W. Lenz yang juga sarjana Inggris. Tentang E.W. Lenz ini pernah saya bahas di konten bukti bahwa Van Gogh adalah Muslim. Al-Quran terjemahan E.W. Lenz inilah yang dipelajari oleh Gogh. Juga ada yang menarik para Evan Villa, sebuah laporan dari surat kabar Times setelah peristiwa 11 September Islam banyak mendapatkan perhatian dari kalangan warga kulit putih Inggris
yang berekonomi kuat. Penisbatan peristiwa teror tersebut kepada umat Islam malah menyebabkan anak-anak muda dan para peneliti termotivasi untuk meneliti Islam. Itu adalah hikmah bagaimana ketika Islam difitnah atas peristiwa 9/11, Islam mendapatkan perhatian dan justru banyak yang menemukan kebenaran dari peristiwa 9/11 ini. Ini juga yang saya buat konten di para pembenci Islam yang akhirnya memeluk Islam, ya. Itu ada di konten yang bisa dicek di konten saya ini, di konten di channel saya yang lain. Surat kabar Times mengisahkan seorang anak perempuan dari sebuah keluarga Inggris yang ternama dan kaya bernama Elizabeth. Setelah mempelajari dan memahami Islam, ia pun memeluk agama Islam di Masjid Regent Park yang terletak di pusat kota London. Times menulis, Elizabeth bukanlah pengecualian dalam hal ini, karena tidak hanya di Inggris, namun di seluruh Eropa dan Amerika terlihat kecenderungan serupa terhadap Islam. Islam bukanlah sesuatu yang garang seperti dituduhkan selama ini. Islam justru menunjukkan wajah aslinya yang santun, toleran, dan menghargai setiap perbedaan. Para evangelis, seperti yang termaktub di dalam Quran, bahwa mereka para kafir yang membenci Islam mencoba memadamkan cahaya Islam, cahaya Allah, tetapi Islam akan lebih hilang gemilang lagi cahayanya. Untuk tempat ibadah sendiri, para evangelis berkembang sangat pesat di Inggris. Pada akhir 1960, hanya mencatat 9 masjid sebagai tempat ibadah, dan hanya bertambah 4 masjid lagi selama 5 tahun berikutnya. Tetapi pada tahun 1966, terdapat loncatan sehingga jumlah masjid terus bertambah 8 buah tiap tahunnya. Secara kuantitatif, jumlah masjid di seluruh wilayah Inggris ada sekitar 112 masjid di daerah London Raya, 80 di Lancashire, 60 di Yorkshire, dan 40 di Midlands. Ada 32 masjid di Skotlandia, ada 21 buah di Wales, serta 11 buah di Belfast. Pasti saat ini terus mengalami peningkatan jumlah seiring dengan perkembangan Islam di Inggris. Pada saat ini di Inggris banyak terdiri berbagai organisasi keislaman. Tentang berkembang pesatnya masjid di negara Inggris juga sudah saya bahas para evangelis di konten saya yang lain yang berjudul Gereja-gereja telah mu'alaf. Banyaknya gereja-gereja yang ditinggalkan oleh para jemaatnya, seperti yang sudah dilansir di ONS tadi, yang mengatakan gereja setiap tahun hampir kehilangan 2 juta pemeluknya karena semakin sepi sehingga gereja itu ditutup. Dan gereja-gereja yang ditutup itu, para evangelis, banyak yang dibeli oleh komunitas muslim dan dijadikan masjid. Atau dalam konten saya kasih judul gereja-gereja yang menjadi mu'alaf. Jadi bukan hanya jemaatnya saja yang mu'alaf, tetapi gerejanya juga menjadi mu'alaf. Demikian para evangelis, konten saya kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan karena itu adalah kesalahan saya dan kefakiran ilmu saya. Jika ada manfaat, itu semua berasal dari Allah. Saya akhiri dulu. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.